Coba kita buka sama-sama Ibrani pasal 11 ayat 3. Ibrani 11 ayat 3. Ini dia. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat terjadi dari apa yang tidak kita lihat. Jadi bukan apa yang kita lihat terjadi dari yang tidak ada, bukan begitu. Ada. Apa yang tidak kita lihat? Firman Tuhan. Firman Tuhan itu ada. Jadi makanya kita bicara hampir 3 minggu mengenai calling things, memanggil sesuatu yang ada menjadi tidak ada. Menjadi ada. Yang tidak ada menjadi ada. Menjadi kelihatan. Coba di switch ke King James sambil ngetes. Through faith we understand that the words, di situ ada kata word, were framed by word. Dunia, bukan bumi ya. Bukan hanya bumi, dunia itu sudah sistem pemerintahannya itu diciptakan oleh Allah, di frame. Nah kalau kita lihat bagaimana Allah memframe dunia dengan perkataannya, Allah berfirman, Allah melihat, Allah berfirman, Allah melihat. Kemudian di Kejadian 1 ayat 26, 27, 28 dikatakan, marilah kita membentuk manusia segambar dan serupa dengan Allah. Jadi kalau Allah frame the word, maka kita juga harus frame our word. Kita harus menciptakan dunia kita. Saya nggak bilang kita menciptakan gunung, bukit, bulan, bintang, tidak saudara ya. Kita seperti Bapa kita di surga menciptakan dunia kita. Apa yang kita alami, hidup kita adalah ciptaan kita kok. Kalau ada orang bilang, Pak hidup saya kok kacau, ya itu ciptaanmu. Bapak kita kan mengajari kita seperti itu. Bapak kita memframe the word, menciptakan, mensupply dunia dengan firman. Maka kehidupan kita yang kita alami sekarang itu ciptaan kita. Kalau kita bilang merasa kacau, ya salah sendiri. Agama apapun akan begitu. Gitu. Makanya Tuhan mengajar kita untuk memframe dunia kita. Kita diajar dalam doa Bapa kami, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi kita buat frame dunia kita seperti di surga. Suasana surga itu kita yang ciptakan di rumah. Makanya di rumah tangga itu ciptakan suasana yang enak supaya menjadi rumah bahagia. Bukan rumah duka. Rumah yang penuh bahagia, rumah yang penuh surprise dari Allah kita. Karena kita tidak bisa frame dunia ini tanpa firman Tuhan. The word. Ya. Jadi saudara, otoritas untuk membentuk dunia kita, sekali lagi kalau saya bilang dunia bukan bumi ya, jadi jangan bilang, ya kamu mau menciptakan pohon. Enggak, kamu menciptakan gunung-gunung. Tidak, duniaku. Gitu ya, aku mau ciptakan itu. Semua, finansialku, aku yang ciptakan. Kesehatanku, aku yang ciptakan. Bagaimana caranya? Dengan firman. Kok bisa Pak? Ya karena otoritas yang diberikan Allah di dunia ini hanya kepada manusia, bukan makhluk spirit being. Syarat untuk bisa merunning otoritas di dunia ini, syaratnya harus lahir di dunia, harus punya daging. Iblis itu tidak punya otoritas, dia hanya bisa mengendalikan otoritas kita sebagai manusia. Minggu lalu kita buka ayatnya di Kejadian kan, nggak usah dibuka. Minggu lalu saya buka ayatnya bahwa Tuhan sendiri yang mengatakan, mulai saat ini apa saja yang manusia rencanakan tidak ada yang bisa menghalangi. Itu powerful, itu Tuhan yang bilang itu. Ya, kalau Tuhan yang rencanakan tidak ada yang bisa menghalangi, kita semua tahu. Kita diwakili oleh Ayub, Ayub bilang Tuhan rencanamu tidak ada yang bisa menghalangi. Jadi Tuhan sudah tetapkan bahwa syarat untuk bisa mendominasi di dunia, dia harus punya darah dan daging. Makanya iblis gak bisa. Dari mana itu kita tahu? Kita tahu dari Kejadian pasal 1 ketika Allah menciptakan langit dan bumi, Allah berfirman, Allah melihat, Allah berfirman, Allah melihat. Setelah itu dia katakan, sekarang kita ciptakan, mari kita ciptakan dari diri kita. Jadi bahan baku manusia, roh manusia itu diambil dari diri Allah. Kalau bahan baku binatang, tumbuhan itu diambil dari bumi. Biarlah bumi mengeluarkan tumbuh-tumbuhan, bahan bakunya di situ. Biar laut-laut mengeluarkan binatang, bahan bakunya dari laut. Makanya kalau dipindahkan binatang laut ke bumi, dia mati. Pohon dari bumi pindahkan ke laut, dia mati. Karena bahan bakunya dari situ. Waktu dia menciptakan manusia, biarlah manusia, mari ketika menciptakan manusia, bahan bakunya diambil dari dalam diri Allah. Makanya kalau manusia dipisahkan dari Allah,
dia akan mati. Otoritasnya tidak akan jalan. Nah, Allah menentukan di sini, Allah menentukan bahwa yang bisa mengatur dunia itu adalah orang yang punya atau makhluk yang punya darah dan daging. Maka Allah mengambil tanah, membentuk lalu menghembuskan. Nah, dia sekarang punya legalitas untuk pegang otoritas. Tapi karena manusia jatuh dalam dosa, maka terpisah dari Allah, iblis yang adalah spirit being, roh, itu mencoba mengendalikan manusia dan ternyata bisa, gitu ya. Ternyata bisa, kontrolnya jalan gitu. Yesus datang, kenapa sih nggak Allah aja datang mematikan iblis, manusia dikembalikan? Gak bisa, Allah itu bukan kayak manusia, sekali memberi dia nggak akan hitung-hitungan. Jadi waktu dia ambil alih otoritas itu, maka dia supaya dia legal masuk ke dunia, dia harus masuk ke dalam darah dan daging. Makanya Yesus firman Allah menjadi daging, roh Allah masuk ke dalamnya, sekarang dia legal sekali. Nah ini yang nggak disukai iblis. Iblis suka protes, makanya iblis kalau diusir dari orang, dari orang yang sakit atau orang yang kerasukan, dia selalu bilang, aku tahu engkau anak Allah yang maha tinggi. Apa urusanmu dengan kami? Seolah-olah dia bilang, curang, terang aja kami bisa terusir, engkau adalah roh Allah. Tapi mereka tidak bisa bicara karena roh Allah sudah masuk ke dalam darah dan daging, punya legalitas. Sekarang kita adalah lahir di bumi kan, saya lahir di Dabo Singkep, saya punya legalitas. Saya lahir baru, rohnya dari Allah, dan saya lahir di bumi. Kalau kita tidak lahir di bumi, kita mau belajar agama apapun gak akan punya legalitas. Dan gak ada manusia yang lahir di luar bumi. Makanya manusia punya otoritas semua. Sekarang tergantung siapa yang mengendalikan dia. Nah kita bersyukur bahwa kita dikendalikan oleh roh Allah yang di dalam kita. Kita full, legalitas kita full di dalam Tuhan. Kita bisa membentuk dunia kita. Mau sukses, mau tidak sukses, itu pilihan kita, bukan pilihan iblis. Sekali lagi, iblis tidak bisa mengatur hidup kita kecuali kita kerjasama dengan dia. Allah tidak bisa mengatur kehidupan kita kecuali kita kerjasama dengan Allah. Dua-duanya punya kepentingan. Tapi ingat, peran utamanya, tanda kutip, kita, karena kitalah yang diutus untuk menguasai langit dan menguasai bumi. Bermultiplikasi, beranak cucu, kuasailah. Nah, itu hanya diberikan kepada makhluk daging dan rohnya dari Allah. Karena masuk makhluk daging juga ada. Kera, sapi, itu juga makhluk daging. Tapi mereka tidak punya roh Allah. Kita buka lagi Yesaya 51 ayat 16. Yesaya 51 ayat 16. Aku menaruh firmanku ke dalam mulutmu dan menyembunyikan engkau dalam naungan tanganku supaya aku membentangkan langit dan meletakkan dasar bumi dan berkata kepada Sion, engkau adalah umatku. Ya, jadi kalau kita lihat di versi King James-nya, aku akan membentuk heaven and earth. Jadi tujuan Allah menaruh firman-Nya di mulut kita itu untuk supaya kita bisa, itu sudah diterjemahkan ya. I may plant the heavens. Kata heavens di sini sama dengan kata heavens yang dipakai di Mazmur ketika Allah mengatakan surga adalah tahtaku. Jadi bayangkan saudara ya, luar biasanya makhluk-makhluk yang disebut gereja Tuhan itu punya kemampuan yang tinggi saudara. Bisa menciptakan kehidupannya sendiri, nggak disebut loh sekolah di sini. Asal engkau sekolah S1, S2, S3, asal engkau direktur, justru sekolah kita berhasil di sekolah dan kita berhasil di pekerjaan kita karena makhluk surgawi yang ada di dalam kita. Gitu ya. Jadi jangan mau jemaat itu malah diturunkan. Oh jemaat itu orang awam, nggak ngerti teologi, harus belajar teologi praktis. Gak ada itu sudah. Di dalam kita ada Roh Kudus, di dalam kita ada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dan kita ditaruh firman di mulut kita itu untuk menciptakan surga. Di Ibrani dikatakan memframe the word. Artinya kehidupan kita seperti di surga. Ya. Saya akan uraikan lagi, akan sharing bagaimana kita mencari kerajaan Allah ya pagi hari ini. Jadi kita ini bersyukur sudah diciptakan baru, lalu ditaruh firman untuk menciptakan, mendatangkan surga di dunia. Kemudian kita bisa memframe dunia kita sendiri
dengan firman Allah, selalu firman ikut ya, nggak bisa sendiri ya, selalu firman ikut. Kemudian kita tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan, nggak pernah ya. Setiap kali kita ketemu kata hadirat Tuhan di dalam perjanjian lama, itu selalu dipakai kata yang sama untuk mengatakan wajah Tuhan. Hadirat Tuhan, wajah Tuhan. Di Yehezkiel 39 ayat 29, ini Tuhan sendiri yang mengatakan. Tuhan Allah yang mengatakan. Ya, mengenai wajah Tuhan atau mengenai hadirat Tuhan. Ya, aku tidak akan lagi menyembunyikan wajahku atau hadiratku terhadap mereka kalau aku mencurahkan rohku ke atas kaum Israel, demikian firman Tuhan Allah. Pertanyaannya, sudahkah pencurahan Roh Kudus? Sudah. Artinya kita sudah dipenuhi Roh Kudus, maka janji Allah, dia tidak akan lagi menyembunyikan hadiratnya, kuasanya. Itu sebabnya Roma 10 katakan, orang yang dibenarkan karena iman itu tidak berkata begini, siapa yang akan naik ke surga untuk membawa Kristus turun, membawa hadirat Tuhan turun? Enggak lagi, saudara. Karena hadirat Tuhan ada, kita kemanapun ada. Ya, bersyukur di tempat ini kita tidak cari-cari hadirat. Saya belum pernah ada dengar salah satu dari worship leader kita mengatakan, mari kita sembah Tuhan supaya hadiratnya turun atas kita. Ya, hadiratnya sudah ada, tidak akan pernah diambil dari kita. Dan kitab Roma pasal 10 kan katakan begitu. Orang dibenarkan karena iman, jangan lagi bicara seperti itu. Berarti dia tidak aware bahwa ada hadirat Tuhan yang bersama dia setiap hari. Kalau kita sudah memisahkan hadiratnya atau wajahnya dari kita, itulah sumber masalah anak-anak Tuhan. Ketika di gereja dirasakan hadirat Tuhan, lawatan Tuhan luar biasa. Keluar dari gereja, dia tidak lagi merasakan itu, udah berbuat sesuka-sukanya, bicara sesuka-sukanya, marah sesuka-sukanya. Itu sudah tidak ada lagi. Bicara yang destruktif sesuka-sukanya, sudah tidak lagi menghargai hadirat Tuhan yang tidak pernah diambil dari kita. Gak pernah diambil. Bahkan worst case-nya, seorang anak Tuhan masuk penjara pun hadirat Tuhan tetap ada di situ. Tergantung dia mau gunakan atau tidak. Ya. Jadi hadirat Tuhan tidak pernah diambil. Jadi kita lihat sekarang, rohnya tidak pernah diambil dari kita, perkataannya ditaruh di mulut dan di hati kita, hadiratnya tidak pernah meninggalkan kita, apalagi yang kurang. Tinggal perkataan kita disesuaikan dengan apa yang firman Tuhan katakan. Hanya itu. Ya. Sekarang kita lihat lagi, setelah kita tadi menanam firman, bagaimana caranya kerajaan Allah bermanifestasi, itu tidak lain dan tidak bukan daripada waktu kita menyebutkan firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, Tuhan Yesus mengatakan, kalau aku mengusir Beelzebul, mengusir setan, ya, maka itu berarti kerajaan Allah sudah turun. Artinya kalau perkataan raja dikeluarkan, maka kerajaan terbentuk, atau the word of the king, perkataan raja disebutkan, maka king domain terbentuk. Jadi perkataan kita ini menguasai satu area. Makanya dikatakan tadi di Ibrani, kalau Bapa kita di surga membentuk, frame itu apa? Saya bikin bukan hanya rangka ya, menciptakan langit, menciptakan dunia, frame the word, maka kita seperti Bapa kita bisa frame the word kita. Setiap kali kita mengeluarkan perkataan firman, maka kita memframe the word kita, disitulah king domain, king domain, area kerajaan. Jadi harusnya yang jadi kingdom pertama rumah kita, keluarga kita kingdom, lalu pekerjaan kita kingdom, lalu tempat pelayanan kita juga harus tempat king domain. Jadi usahakan jangan ada perkataan lain yang destruktif di dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan, juga di dalam khususnya dalam pelayanan. King domain. Nah itu cara mengeluarkannya. Itu sebabnya Tuhan Yesus pernah mengatakan kerajaan Allah adalah seumpama orang yang menabur benih. Lalu di situ ada 4 jenis tanah, bukan 4 jenis orang Kristen ya. Kadang-kadang orang menerjemahkan ada tanah yang di pinggir jalan, yang berbatu, yang bersemak duri, sama yang tanah yang gembur. Itu dibilang ada 4 jenis orang Kristen. Tidak, orang Kristen cuma 1 jenis. Disebut ciptaan baru atau new creation. Itu adalah orang di mana tubuhnya adalah daging, ya. Tapi rohnya roh Allah, cuma 1 jenis. Coba dibuka sebentar Yohanes 1 ayat 13, ini jarang dibaca.
Saya ingin kita ingat ayat ini. Ya, kalau ayat 12 udah sering, tapi Yohanes 1 ayat 13, inilah keberadaan kita, ya, anak-anak Tuhan. Yohanes 1 ayat 13, kan di atas 12 dikatakan orang-orang yang kamu akan diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Apa itu? Apa itu? Kuasa apa itu? Yaitu orang-orang, ya mereka percaya dalam namanya, yaitu orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau daging. Maksudnya bukan kita makhluk halus, saudara. Kita punya akte kelahiran kok. Kita dilahirkan dari darah daging. Tapi ada satu yang spiritual di dalam kita, tidak dari daging. Bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara dan anak-anak sudah bisa mengerti ya, kayak Ica, Audrey, Boy, semua bisa ngerti ya, bahwa kalian itu adalah makhluk spiritual, bukan sekedar dilahirkan dari papa mama. Ya, dan mereka mengerti semua, saudara. Saya makanya suka senang sekali, semakin saya menggali firman Tuhan, ternyata kalau Injil yang kita beritakan, anak-anak sampai ngerti, itu sudah benar kita beritakan Injil. Saya pernah tanya Tuhan, emang begitu Tuhan? Ya, makanya Tuhan katakan, jangan larang anak-anak datang kepadaku. Karena anak-anak suka sama Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus ngomongnya jelimet, seperti seorang teolog, anak-anak pasti nggak suka. Ini anak-anak suka. Mereka datang, kemanapun Tuhan Yesus datang, mereka datang berlari-lari menghampiri, sampai Tuhan harus ngomong, jangan larang anak-anak datang kepadaku, mereka mengerti perkataanku. Murid-murid bilang, murid-murid yang kadang-kadang marah gitu. Jadi memang sampai sekarang juga kadang-kadang hamba-hamba Tuhan itu bilang, anak-anak itu harus dipisah. Di bawah, ya boleh dipisah. Yang bahaya dipisah juga message-nya. Jadi jangan beritakan Injil, anak-anak gak ngerti. Siapa bilang? Betul ya. Jadi walaupun nanti kita punya sekolah jalan lagi, children church kita, tetap beritanya berita Injil. Jadi jangan diceritain yang lain-lain. Di sini harus Kristus yang dibicarakan kepada orang dewasa, youth, anak-anak, itu semuanya sama berita Injil. Jadi kalau berita Injil kita sudah disukai oleh anak-anak, itu udah benar kita. Tapi kalau kita bikin semacam sekolah minggu, tetap Injil. Ya, supaya mereka suka sama Tuhan Yesus. Ya, jadi jangan dipisah-pisahkan. Soalnya di kerajaan gelap juga nggak dipisah-pisahin, nggak ada batita, balita, semua diajarin anak kecil, diajarin film porno, diajarin kekerasan, nggak ada dipisah-pisah. Iblis tidak pandang bulu. Mau dia umur 4 tahun sudah diajarin buka YouTube film-film yang nggak benar. Ya, di gereja dipisah-pisah, sayang ya, kasihan anak-anak kalah nanti. Anak-anak boleh tahu, tapi jangan sampai suka. Itu namanya anak-anak yang dewasa. Makanya kita mengatakan jadilah anak-anak dalam pikiran. Jadi pikiran kita kan nggak bisa dikontrol, disuplai sama orang. Tapi dewasa itu berarti memilih untuk taat kepada firman daripada kepada tawaran-tawaran yang dunia berikan. Ya, jadi jangan takut. Anak-anak yang terlalu dilarang, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Sekali orang tuanya lepas, nggak bisa kontrol, sudah seperti kuda lepas dari kandang. Itu terjadi di mana-mana. Ya, jadi kalau orang tua lihat anak-anak tiba-tiba melihat film yang nggak pantas, tinggal dinasihatin, nah itu nggak baik, nah nggak boleh ya, jangan darah Yesus, nggak usah gitu, biasa-biasa aja. Ya, mereka pasti tahu. Oke, sampai mana tadi kita punya perkataan, kita bisa memframe the word, lalu Tuhan memberikan perkataan di mulut kita, maksudnya adalah untuk supaya kita bisa membentuk dunia kita, dan cuma ada satu jenis orang Kristen. Ya, yaitu ciptaan baru yang dilahirkan bukan dari darah dan daging tapi dari roh. Kita dilahirkan dari firman, maka kita adalah firman, kita adalah anak-anak Allah, kita anak-anak terang. Nah dari keempat jenis ini, kita bisa bounce back atau bisa mental dari jenis yang bagus, balik lagi ke jenis di pinggir jalan, nanti jadi jenis yang bagus lagi, tanah model 4, jadi balik lagi ke yang berbatu-batu, bisa seperti itu. Ya, makanya dikatakan tanah yang di pinggir jalan di Matius pasal 13 ayat 19 dikatakan begini. Setiap orang, Matius pasal 13 ayat 19. Ya, Matius pasal 13 ayat 19. Oke, kita tunggu ya supaya semua bisa. Matius pasal 13 ayat 19. Nah, itu dia. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga tetapi tidak mengerti, datanglah si jahat dan merampas yang ditabur dalam hati orang itu. Itulah benih tabur pinggir jalan. Nah ini kalimat ini sering dipakai bahwa iblis bisa mengambil firman itu seenak-enaknya sendiri. Gak bisa saudara. Iblis hanya bisa mengambil kalau kita tidak mengerti.
Sekali kita mengerti, iblis tidak bisa mengambil. Artinya sekali kita mengerti dan memilih untuk taat, maka kita kembali lagi ke tanah yang baik. Ya, jadi tidak ada excuse. Makanya tugas itulah tugas gembala 5 jawatan, membuka semua informasi yang ada di dalam Alkitab. Ya, informasi saya katakan karena ini teks, membuka menjadi revelation, dari information menjadi revelation. Supaya kita mengerti. Sekali kita mengerti, tidak ada yang bisa mengambilnya. Iblis pun tidak bisa. Bahkan gembalanya pun tidak bisa. Sekali orang itu mengerti perkataan firman. Di dalam firman ini ada iman. Sekali dia berpegang pada perkataan itu, maka sudah. Dia pindah ke tanah nomor 1. Tapi begitu diberkati, lalu banyak kerjaannya, banyak urusannya, dia bisa balik lagi ke tanah yang banyak semak durinya. Tapi sekali diberitakan firman lagi, akhirnya rileks, aku lepaskan, aku memilih untuk tidak khawatir. Balik lagi ke tanah yang baik. Jadi orang Kristen cuma satu jenis ya. Saya nggak tahu apakah Bapak Ibu Saudara mendengarkan apa yang saya dengarkan juga. Saya mendengarkan bertahun-tahun bahwa orang Kristen itu ada 4 jenis. Saya pikir-pikir ternyata cuma satu, yaitu Kristus, ciptaan baru. Tapi kondisi hatinya bisa bounce back, bisa mental-mental. Dari yang pinggir jalan, bagus, dari pinggir jalan berbatu. Nah Tuhan ingin kita di kondisi yang baik selalu. Yang gembur selalu. Nanti kita akan lihat prinsip firman Tuhan bagaimana caranya. Dan sangat rileks, simple sekali. Ya. Nah, sekarang saya mau bagikan lagi. Kita bisa dari tanah yang baik menjadi tanah yang bersemak duri ketika cares atau terlalu banyak apa yang kita pikiran kita ini terlalu banyak diisi dengan yang lain sehingga itu bias masuk ke dalam hati. Ingat Tuhan tidak ingin ada di hati kita yang lain kecuali firman Tuhan. Ulangan pasal 8 ayat 1. Ayat 2. Ulangan pasal 8 ayat 2. Begitu ya, Tuhan mau yang di hati kita itu tidak ada yang lain. Karena kalau ada kebimbangan, maka itu bisa mematikan iman. Ya, saya ambil dari perjanjian lama supaya kita lihat bahwa perjanjian lama dan perjanjian baru itu satu kesatuan. Ya. Di perjanjian baru ayat ini banyak sekali. Tapi saya lihat ini kehendak Tuhan dari dulu. Ingat kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan, Allahmu, di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi berpegang pada perintahnya hukumnya, firmannya itu sama. Itu semua mengandung satu substansi yang disebut iman. Apakah engkau beriman atau tidak? Yang dilihat Tuhan apa? Hati. Bukan pikiran, hati kita. Jadi Tuhan ingin hati kita tulus, murni, hanya ada hukum Tuhan di situ. Kalau bimbang gimana Pak? Bimbang minggu lalu kita sudah bahas, bimbang itu tidak selalu salah ya. Bimbang itu akarnya adalah ketidaktahuan. Tuhan sanggup menyembuhkan. Apakah dia mau menyembuhkan aku? Nah itu bimbang. Kita cari ke firman Tuhan, ternyata ada jawabannya, terus kita putuskan aku mau percaya. Kalau kita tiba-tiba takut, saudara, tiba-tiba merasa takut, apakah Tuhan melindungi itu? Apakah Tuhan memelihara aku? Kita tahu Tuhan pencipta langit dan bumi, dia memelihara kita, dia mensuplai kita. Tapi bagaimana dengan aku? Nah itu bimbang. Tidak selalu negatif. Cari firman Tuhan, maka Tuhan akan katakan, jangan takut, jangan takut. Ya, kalau orang di luar sana, orang dunia, kalau takut, mereka tidak diajar mengusir rasa takut. Tidak semua belajar mengusir rasa takut. Sebagian diajar untuk manage rasa takut. Kendalikan atau manage your fear. Alkitab tidak mengenal manage fear. Cast out fear. Ya, belajar firman, cast out. Jadi kalau saudara takut apapun, finansial, penyakit, kadang-kadang itu masuk dalam rasa takut. Katakan dengan suara yang terdengar, aku menolak untuk takut. Saya berapa kali katakan itu, seperti atmosfer di sekitar kita itu berubah, saudara. Karena takut itu bukan feeling ya, itu spirit. Jadi kalau kita tiba-tiba rasa takut karena apapun, seperti mau mencengkeram kita, tiba-tiba kita teriak, aku tolak rasa takut, itu seperti, Bapak Ibu Saudara akan mengalami nanti, seperti suasana berubah, ada yang mundur. Gitu.
Karena takut itu memberi pressure, tekanan. Ayub katakan, apa yang kita takutkan, apa yang kutakutkan itu yang datang menyerbu aku. Jadi iman dan takut bisa kita katakan spirit yang sama cuma beda arah. Iman adalah substansi, bentuk substansi dari apa yang Tuhan sediakan, segala hal baik yang Tuhan sediakan itu dalam bentuk iman. Jadi apa yang kita imani, yang kita ucapkan, dia datang. Takut juga sama, tapi dari iblis. Apa yang kita takuti, dia juga substansi dari apa yang kita takuti. Jadi dia akan memberikan substansi. Apa aja yang kita takuti. Ya. Iman, apa saja yang kita percaya yang baik, maka dia datang. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, bahwa firman Tuhan ditabur di hati kita. Dan kita cuma satu jenis manusia namanya Kristus, tapi kondisi hatinya bisa berubah-ubah. Itu sebabnya Tuhan ingin kita senantiasa punya tanah yang gembur di hati kita. Sekarang kan pertanyaannya begini, bagaimana Pak supaya kita punya tanah yang gembur, senantiasa gembur, gak pernah berbatu-batu, gak pernah bersemak duri. Nah, Tuhan Yesus katakan jangan khawatir, di Matius 6, Tuhan Yesus katakan jangan khawatir dengan mengatakan, apa yang akan kami makan, apa yang kami minum, tapi carilah dahulu kerajaan Allah ya, dan kebenarannya, maka semua yang diceritakan sandang, pangan, papan yang di luar sana, itu ditambahkan kepada kita. Jadi mencari kerajaan Allah, itu harus terjadi di gereja dan itu lebih penting dari yang terjadi di luar sana. Minggu lalu saya katakan begitu juga kan. Ya, di luar sana orang berusaha segala macam, usaha untuk dipakai untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ternyata di gereja Tuhan sifatnya ditambahkan, bukan dicari. Nah, sekarang kita akan buka pelan-pelan ya. Yesaya 55 ayat 1 mulai deh. Yesaya 55 ayat 1. Hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air, dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah terimalah gandum tanpa uang pembeli, dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Ya, ini berlaku untuk semua. Yang gak punya uang bisa Pak ikut Tuhan? Bisa. Ya. Ayat 2, mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan makan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Nanti Bapak Saudara bisa baca Matius 6 bagaimana mencari kerajaan Allah. Itu diterangkan di Yesaya 55. Ini luar biasa waktu saya renungkan ini. Ternyata Tuhan Yesus ngomong itu seperti mengatakan cari dahulu kerajaan Allah, nanti semua yang baik-baik itu akan ditambahkan kepadamu. Orang di luar sana mencari segala sesuatu, kamu hanya sifatnya menerima tambahan-tambahan. Kalau ditambahkan berarti udah punya, ditambahkan, udah punya, ditambahkan. Maka datang kepada Tuhan, gitu kan? Ya. Kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Ayat 3, sendengkan telingamu dan datanglah kepadaku, dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Ya. Kalau orang luar kerjalah, cari gaji, kamu akan hidup. Kita semua suruh sendengkan telinga saja, kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh kujanjikan kepada Daud. Ya, coba kita sekarang loncat, gak usah semua kita baca. Ayat 7. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Kemudian ayat 8-9, itu ayat yang populer. Sebab rancanganku bukan rancanganmu, jadi kembalilah kepada rancanganku. Karena kalau kau punya rancangan sendiri, rancanganmu akan jalan, tidak ada yang bisa menghalangi, itu kata Tuhan. Ya, Ibrani 11 ayat 6, Kejadian 11 ayat 6 bilang begitu. Jalanmu bukan jalanku, demikian firman Tuhan, jadi kembalilah kepada jalanku, karena akulah jalan kebenaran dan hidup, kata Tuhan Yesus. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, rancanganku dari rancanganmu. Oleh sebab itu Tuhan katakan, pikirkanlah di mana Kristus berada, karena kamu sudah ditempatkan bersama Kristus duduk di takhta Allah, di sebelah kanan Allah Bapa. Baru ayat 10 perhatikan ini luar biasa. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, mengairi bumi membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan,
memberikan benih kepada penabur, dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Jadi seperti hujan dan salju turunnya hujan dan salju ini membuat tanah tidak punya pilihan selain menumbuhkan. Jadi kalau kita bertanya sekarang, Pak, di Markus 4 atau Matius 13 dikatakan bahwa kita harus punya tanah kondisi hati yang subur. Bagaimana caranya? Biarkanlah firman Tuhan menghantam kita setiap hari. Dengar khotbah, baca firman, sekarang di YouTube sudah terbuka, dengar itu akan membuat hati kita lembut, subur. Itu akan membuat pola pikir kita berubah. Tapi perhatikan, di sini ada lagi, dia akan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan memberikan benih. Perhatikan benih. Benih ini banyak, saudara. Apa yang kita butuhkan, jawabannya di benih ini. Saya kasih contoh begini, nggak semua orang aware akan benih ini. Misalnya, ya, orang yang di Eropa dulu sebelum, kalau sekarang udah sulit mereka, ya, masuk masa sulit. Zaman dulu teman-teman saya yang menginjil di Eropa mengatakan, kalian di Indonesia enak, dihotbain apa aja orang Indonesia dengar dan mau percaya. Di Eropa sulit, kita bilang Tuhan memelihara kita, oh nggak perlu, karena mereka tidak kerja pun digaji. Kalau dibilang Tuhan adalah penyembuh kita, nggak perlu. Mereka sakit gratis masuk rumah sakit. Padahal itu benih loh. Yang dihotbahkan itu benih, mereka nggak aware. Tapi kalau ditanya, percayakah engkau bahwa Tuhan penyembuh? Percaya. Percayakah engkau bahwa Tuhan menyediakan segala keperluanmu? Percaya. Maukah engkau berharap? Nggak perlu. Aku udah punya gaji cukup. Bahkan masa pensiun dia bisa nikmati keliling-keliling dunia dari uang pensiunnya. Maukah engkau percaya bahwa Tuhan menyembuhkanmu? Ya, dia penyembuh. Mau percaya? Ada rumah sakit, ada dokter, ada dunia kedokteran sudah maju. Jadi saudara, iman sama berharap itu ternyata harusnya disatukan ya. Jadi seperti gini, saya katakan misalnya, percayakah Bapak Saudara bahwa Tuhan bisa menyembuhkan kita dari penyakit, katakanlah penyakit jantung, gitu ya. Kita semua bilang percaya. Maukah engkau berharap? Nggak semua kita perlu berharap, orang nggak ada yang sakit jantung di sini kan begitu. Artinya belief system itu bisa ada di dalam kita, tapi pada waktu kita ditantang untuk berharap, tergantung kebutuhan kita. Itu sebabnya firman Tuhan yang kita dengar harus penuh dengan benih-benih yang betul-betul firman Tuhan, karena di samping hujan dan salju yang turun menumbuhkan, membuat hati kita jadi gembur, itu ada benih yang diturunkan, ini yang kadang-kadang orang Kristen kurang aware. Ada benih di situ, ayat 10 dikatakan, membuat subur, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih. Nah ini dia, kalau kita bilang benih, lalu kita buka Markus 4, ternyata benih ini berurusan sama 4 jenis tanah hati manusia. Di sini problemnya. Kalau kita aware bahwa dalam kita mendengar firman, kita buka video, kita buka YouTube, kita baca Alkitab, kita aware ada benih yang Tuhan kasih. Tuhan tahu kebutuhan kita, kadang-kadang kita belum tahu. Tuhan kasih itu, tangkap itu, mulai ucapkan, calling things. Karena banyak anak Tuhan begitu dibilang, Tuhan penolongku, Tuhan penyedia segala macam bagi. Begitu ada masalah, dia larinya ke orang lain. Padahal benih itu udah dikasih, dia bisa kita katakan dia cast out the word, atau dia usir firman untuk lebih kepada fakta. Cast out the word, itu sering dilakukan orang tanpa sadar. Karena pada waktu dikasih benih, dia nggak sadar, ada benih. Nah benih inilah yang berfungsi untuk memanifestasikan Allah di dalam kehidupan kita. Tiap-tiap orang beda ya. Di Alkitab itu ada di perjanjian baru di 1 Petrus, ya kita nggak usah buka, ada dibilang kita harus terima the manifold of grace. Manifold of grace berarti ada banyak saluran grace, kasih karunia, pertolongan, pengajaran. Ya, nah grace itu mengajar. Karena di situ juga dikatakan ada the manifold of temptation. Godaan itu juga banyak jenisnya. Nah setiap manifold itu ketemu manifold temptation, ketemu manifold grace. Saudara punya masalah di finansial, saudara cari firman tentang finansial. Masalah penyakit, cari firman tentang penyakit. Masalah hubungan, cari tentang hubungan. Begitu seterusnya. Nah itu semua adalah benih. Benih itu tidak satu, banyak. Ya. Benih itu akan bertumbuh sesuai dengan jenisnya. Jadi kita mau sembuh tidak bisa terus dengarkan khotbah tentang prosperity, tentang kelimpahan. Tapi pengen sembuh. Salah dengar itu, yang kita dengar adalah tentang kesembuhan. Kita ingin berhasil, jangan dengarkan terlalu banyak tentang kesembuhan.
kita cari tentang keberhasilan di dalam Tuhan. Jadi benihnya itu banyak, karena temptation kita banyak. Lanjut, ayat 11 tadi bilang, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Bagaimana kita mengembalikan firman kepada Allah? Dengan mengucapkan. Gak ada jalan lain. Express image kita. Jangan kita dengar firman, iya benar ya, benar. Tapi di image kita sebetulnya berlawanan dengan apa yang kita dengar, sehingga pada waktu kita bicara, berlawanan dengan apa yang firman Tuhan katakan. Kita mengekspres image kita tidak sama dengan firman Tuhan. Express image ya. Allah mengekspreskan image-nya, apa yang dipikirannya, menjadi seorang namanya Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah the express image. Iman adalah express image, karena iman dan Yesus Kristus sama, identik. Ya. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruh. Perhatikan ada dua kata, melaksanakan di dalam bahasa Ibrani adalah fashion, hidup. Dia akan hidup. Jadi firman itu yang kita dengar, dia akan membuat hidup kita hidup oleh firman. Nah ini diterangkan oleh Mazmur pasal 1, orang yang suka akan firman Tuhan, hidupnya akan berbuah, keluar daun. Dia seperti pohon yang ditanam di aliran air. Ini nggak ada masalah nih orang nih. Tapi jangan lupa, air itu membawa benih. Pada saat dia bermasalah, benih ini akan berhasil dalam apa yang disuruh kepadanya. Perhatikan kata berhasil. Jadi ada yang melaksanakan, di dalam bahasa Ibraninya adalah fashion. The life, fashion. Ya fashion, orang fashion gitu kan. Kita dengar firman, hidup kita di fashion seperti firman Tuhan, tapi dalam fashion itu ada benih yang Tuhan taruh ketika kita menghadapi masalah, penyakit atau masalah keuangan, benih itu siap berhasil. Kata berhasil di sini persis sama dengan kata yang dipakai di Kejadian 39 ayat 2. Yusuf disertai Allah dan Yusuf menjadi orang yang berhasil. Apa definisi Yusuf berhasil? Gak bisa ditekan, masuk penjara, akhirnya jadi pejabat. Dia bisa mengartikan mimpi. Jadi berhasil yang bermanifestasi dalam daging. Itu kita dapat dari persekutuan kita dengan firman Tuhan. Makanya hati-hati memilih persekutuan. Ada banyak persekutuan, ada banyak komunitas. Kalau bukan firman Tuhan yang diberikan, udah. Lain ceritanya itu ya. Dan akan berhasil dalam apa yang kusuruh kepadanya. Sungguh ayat 12, kamu akan berangkat dengan sukacita dan dihantar dengan damai atau dengan peace atau dengan shalom. Ada yang ingat? Ini ciri-ciri apa? Sukacita, damai sejahtera. Apa itu? Kerajaan Allah. Kerajaan Allah bukan soal makan minum, tapi damai sejahtera dan sukacita in the spirit. Ya, jadi ini kalau kita hidupnya seperti ini artinya mencari kerajaan Allah. Dibilang carilah dulu kerajaan Allah. Gimana carinya? Caranya adalah dengan hidup di bawah hujan firman Tuhan, pengajaran akan firman Tuhan, dan perhatikan benih yang diberi. Itu biasanya mendahului masalah yang kita dapat. Ya, sekali lagi saya ulang, benih yang Tuhan kasih selalu mendahului masalah yang akan mendapati kita. Bapak Ibu Saudara bisa renungkan, pasti punya pengalaman. Saya nggak perlu cek satu-satu, karena saya juga mengalami. Ya. Nah hidup seperti itu membuat kita hidup damai sejahtera, lalu begitu masalah datang, benihnya sudah siap, tinggal kita ucapkan, dan membuat kita berjalan dalam sukacita dan damai sejahtera. Itulah hidup dalam kerajaan Allah. Lagi, gunung-gunung serta bukit-bukit, Yesaya 55 ayat 12, gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohonan padang akan bertepuk tangan. Jadi seolah-olah dunia kita betul-betul indah gitu, kita keluar rasanya semua damai, enak gitu kan. Pernah ngalami itu? Bangun pagi, buka jendela rasanya segar gitu. Itulah hidup dalam kerajaan Allah. Itulah yang Tuhan inginkan terjadi pada kita. Ayat 13, sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad. Ini kan yang disebut dalam Markus pasal 4. Kadang-kadang hati kita banyak semak durinya. Tapi kalau kita berjalan di bawah mendengar firman Tuhan, belajar firman Tuhan, lalu perhatikan benihnya, lalu kita ada masalah, kita bisa keluar sebagai pemenang. Ini akan terjadi kepada kita semua. Gak ada lagi kekhawatiran. Yang tadinya ada semak duri, balik ke tanah yang baik. Itu kan? Yang tadinya ada ganti kecubung akan tumbuh pohon murad. Dan itu akan terjadi. Bahasa Inggris pakai kata it shall be itu sudah pasti. Bukan moga-moga. Itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan,
sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Inilah yang disebut dengan cari dahulu kerajaan Allah. Simpel kan? Kita tanya gimana Pak caranya supaya hati saya gembur? Dengar firman. Kok dengar firman? Ya, firman bilang seperti hujan dan salju turun, demikianlah firmanku turun. Waktu firman turun kita dengarkan, hati kita nggak punya pilihan. Emang dia nggak punya otoritas. Kecuali menumbuhkan. Menumbuhkan apa? Benih. Dari mana benihnya? Dari firman yang turun. Tadi kan sudah dibilang. Selain dia membuat subur dan memberikan benih. Jadi ikut Tuhan rileks. Jadi benarlah firman Tuhan katakan, mari kepadaku yang letih lesu, akulah restingmu. Siapa aku di sini? Firman. Dia yang bikin gembur, dia yang kasih benih, dia yang tumbuhkan. Hati kita nggak punya pilihan. Jadi kalau kita bilang, aku punya kehendak Pak, berarti kamu tidak menjadikan firman adalah Tuhanmu. Kita nggak usah menghakimi, tapi keep in mind, orang-orang ini yang mengatakan, aku punya pilihan. Terjadi buktinya? Ya. Dan firman Tuhan katakan, doamu dijawab, belum tentu itu kehendak Tuhan. Bangsa Israel minta raja, bukan kehendak Tuhan. Dikasih. Tapi babak belur. Sampai di Nehemia dicerita kami jadi budak raja-raja, yang makmur cuma raja-raja kami. Itu semua terjadi karena dosa kami. Ngaku juga dia kan gitu kan. Begitu artinya. Ya. Jadi Tuhan punya kehendak, kita punya kehendak. Kehendak siapa yang mau kita jalankan? Kehendak Tuhanlah. Bagaimana caranya? Turutlah. Otoritas itu adalah sesuatu yang penting sekali. Tuhan tuh suka dengan orang yang ngerti otoritas. Makanya waktu Tuhan katakan besar imanmu itu kepada pegawai istana yang anaknya sakit, yang bikin Tuhan kagum itu kan gara-gara dia ngerti otoritas. Dia bukan orang perjanjian loh. Dia tahu pada waktu murid Tuhan Yesus 12 jalan beredar di Yerusalem menyembuhkan orang sakit, memberitakan kabar kasih karunia. Dia tahu bahwa pesannya jangan masuk ke tanah, ke rumah orang yang bukan orang Israel. Dia tahu itu. Tapi dilihat terjadi kesembuhan banyak. Waktu anaknya sakit, dia suruh orang datang. Kasih tahu anakku sakit, sudah hampir mati, tolong sembuhkan. Begitu Tuhan Yesus bilang, oke, aku akan datang. Dia bilang, gak usah datang, aku tahu kok. Cukup katakan sepatah kata saja, pasti anakku sembuh. Tuhan sampai berdecak kagum, luar biasa. Iman sebesar ini gak pernah kudapatkan. Apa kata kuncinya? Dia bilang, aku ngerti otoritas, aku seorang atasan, aku punya bawahan. Jadi dia ngerti otoritas. Jadi saya ingin Bapak Ibu Saudara juga mengerti otoritas dan mengerti punya otoritas. Kita lahir di bumi, kita punya otoritas. Ada firman di dalam hati kita, ada Roh Kudus, kita bisa frame dunia kita, mau kita arahkan kemana. Dan semua itu diberikan kepada kita untuk memuliakan nama Allah sebagai tanda perjanjian yang kekal. Tadi Yesaya katakan. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.